Bagaimana Mas Gun-Gun melihat pertemuan tiga tokoh ini? Jokowi, Prabowo, dan juga Ganjar di Kebumen, Jawa Tengah. Saya memaknainya dalam dua konteks, Mas Andro ya. Pertama soal manajemen kesan atau impression management, kemudian yang kedua bicara soal pesan politik. Kalau fakta bahwa pertemuan itu bicara misalnya pangan dan aktivitas yang terhubung dengan itu, tadi saya setuju dengan Mas Hasto, tetapi memang saya melihat juga ada yang disebut dengan impression management di situ atau manajemen kesan, yaitu apa? Pak Jokowi ingin menunjukkan juga ke halayak soal memang untuk kesekian kalinya ya ada semacam upaya mengekspresikan tidak ada hambatan psikologis atau psychological barrier ya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan tentu Pak Ganjar. Dan ini menjadi semacam kesan yang dikelola menurut saya terlebih di tahun politik yang orang bicara soal asosiasi politik ya atau politik asosiatif misalnya figur yang berpotensi menuju gelanggang pertarungan 2014. Nah ini tentu akan terhubung dengan faktor yang kedua yaitu soal pesan politik. Dan karena bicara proses yang masih sangat dinamis, maka perjumpaan tokoh-tokoh itu pasti akan punya dimensi komunikasi politiknya. Dimensi komunikasi politik itu kan pasti terhubung dengan pesan yang memengaruhi lingkungan politik ya. Dan disitulah menurut saya konteksnya dengan perjumpaan tokoh yang selalu hidup ya dalam konteks misalnya survei-survei persepsi. Maka itu tidak bisa hanya dilimitasi pertemuan itu sebagai agenda kerja ya, tetapi juga tentu terhubung misalnya dengan wilayah persepsi. Jadi politik itu kan soal persepsi ya, dan salah satu yang kemudian muncul dari pesan itu adalah soal bagaimana nanti respon publik terkait dengan sosok ini ketika misalnya ada satu momentum mereka bertemu. Dan itu terbukti dari munculnya misalnya perbincangan-perbincangan publik termasuk juga misalnya di media mainstream dan di media sosial seperti di kanal-kanal yang kemudian diikuti banyak follower netizen dan lain-lain itu juga hidup ya, termasuk dialog kita sore hari ini. Artinya Mas Andro, kesan dan pesan itu kemudian memang menurut saya secara demonstratif juga muncul dari pertemuan itu ya. Saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dalam konteks ini tentu juga sedang membangun tadi bagaimana misalnya jika sosok-sosok ini kemudian bertemu dan apa respon publik, bagaimana misalnya arah perbincangan publik terkait dengan hal ini, dan tentu juga yang paling penting adalah respon kekuatan-kekuatan politik real ya. Dalam konteks ini adalah partai misalnya seperti responnya Mas Hasto PDI Perjuangan atau misalnya Gerindra dan juga kekuatan-kekuatan real lain yang kemudian menjadi backbone ya dari tokoh-tokoh yang kemudian mencoba untuk disandingkan. Begitu. Oke, Mas Gun-Gun, kalau sejauh ini dari dinamika politik ini kan akan berubah-ubah, sehingga mungkin juga memungkinkan koalisi ini bisa berubah-ubah. Artinya penentuan capres-cawapres ini bisa akan mengembangkan koalisi, meruntuhkan koalisi, atau bagaimana? Iya, masih sangat mungkin tentu ya. Proses itu akan dipengaruhi tiga hal. Pertama soal figurnya, kemudian yang kedua soal penerimaan publik ya. Kemudian yang ketiga soal mekanisme mengontrol potensi-potensi kerusakan. Ya, itu yang kemudian bisa muncul bukan hanya dalam konteks personal sebenarnya, tapi juga bisa lintas kekuatan dalam hal ini adalah koalisinya yang tidak terjaga. Misalnya bisa aja berpotensi untuk bubar. Contoh misalnya kalau KIB misalnya tidak bisa menemukan sosok misalnya ya yang kemudian bisa diterima oleh ketiga partai, ya tentu juga berpotensi untuk deadlock. Pun demikian koalisi-koalisi lain kan sebenarnya juga masih mencari timing ya, mencari waktu yang tepat, kemudian juga mencari figur yang tepat, termasuk juga perbincangan-perbincangan lain seperti misalnya pembiayaan pemilu, mekanisme power sharing dan lain-lain yang tentu belum tentu juga disepakati antar kekuatan. Intinya sebenarnya sekarang perjumpaan-perjumpaan tokoh itu adalah dalam konteks misalnya menaikkan probabilitas ya potensi perolehan suara partai, potensi perolehan
figur-figur perolehan suara, maksud saya elektabilitas figur-figur yang kemudian dicoba untuk dijajakan ya, atau political publicity, ada publisitas politik di masyarakat. Itu saya pikir ya, dan pertemuan Pak Prabowo sama Pak Ganjar Pranowo itu satu di antara menurut saya rangkaian proses political publicity yang publik juga jangan dulu cepat menyimpulkan karena proses ini masih berjalan. Terlebih PDI Perjuangan kan juga punya batasan afiliatif dengan sosok Ibu Mega, tergantung hak prerogatifnya Bu. Baik Mas Gun Gun, masih sangat cair suasana, kita tunggu nanti bagaimana kejutan-kejutan yang akan muncul di depan.